Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya bermegah, bermegah, bermanapun di Samangkara, bermanapun di Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, Samalayang iman bidadara, Samalayang. Sumatera Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera, berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara dan berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung di timur. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan terletak di Kota Palembang. Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan sebagiannya pulau 1.000 lebih tahun sebelah pulau 2 dikomersi persegi dan jumlahnya penduduk wilayah provinsi Sumatera Selatan adalah dapat jumlah 500 lebih 10.000 dalam 4 pulau sebelah jiwa pada tahun 21. Pakaian adat Sumatera Selatan yaitu ada esan gede. Baju ini didominasi dengan kain warna merah dengan benang emas dari tenun kain songket. Lalu selanjutnya, rumah adat Sumatera Selatan yaitu rumah limas. Rumah limas ini berasal dari nama limas karena bentuknya seperti limas. Digunakan untuk pesta pernikahan atau acara adat karena tempatnya yang sangat luas. Lalu ada beberapa senjata Sumatera Selatan yaitu ada tombak trisula, ada keris Palembang, dan kudok. Tarian tradisional dari daerah Sumatera Selatan yaitu Hari Putri Mekusek. Tarian tersebut memiliki makna kebahagiaan seorang putri yang bermain di atas tanah oku. Tarian tersebut dilakukan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh alam, Ogan Komering Ulu dengan riang gembira dan penuh syukur. Selain tarian tersebut, daerah Sumatera Selatan memiliki beberapa tarian lagi seperti tari Gending Sriwijaya dan tari Tanggat.
Lalu alat musik tradisional dari daerah Sumatera Selatan yaitu kenong atau kenong basema. Alat musik ini memiliki ciri khas bentuk bagian tengahnya yang menonjol berbentuk lingkaran. Alat pukul kenong basema dililit oleh kain di ujungnya dan alat musik ini berfungsi sebagai pemegas nada. Lalu Sumatera Selatan memiliki beberapa lagu-lagu daerah seperti lagu Yasaman, lagu Sayang Selayak, dan lagu Petang-Petang. Sumatera Selatan terdapat beberapa suku, yaitu suku Komering, suku Palembang, suku Kumayo, suku Semendo, suku Lintang, dan suku Kayu Agung. Lalu bahasa-bahasa Sumatera Selatan yaitu bahasa Palembang atau bahasa Melayu, bahasa Komering atau Komeria Tonjo, bahasa Kayu Agung, bahasa Musi, bahasa Pasemah, dan lain-lainnya. Dan ada pula upacara-upacara adat Sumatera Selatan yaitu upacara adat Bekarang Iwak. Bekarang Iwak adalah tradisi menangkap ikan bersama-sama oleh masyarakat Kelurahan Purwokerto, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di dekat Sungai Lacak. Upacara adat Berasan. Tradisi ini berasal dari bahasa Melayu yang mempunyai arti bermusyawarah. Tujuan bermusyawarah untuk menyatukan dua keluarga menjadi satu keluarga besar. Upacara adat Sedekah Rame. Tujuan dari Sedekah Rame untuk meminta perlindungan dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa agar proses menanam padi hingga panen berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berat. Biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Dan masih banyak lagi upacara-upacara yang ada di Sumatera Selatan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Provinsi Sumatera Selatan memiliki beragam suku dan beragam bahasa serta agama yang dianut masyarakatnya. Keberagaman ini dapat menyebabkan konflik horizontal yang menuju kepada perpecahan atau disintegrasi. Contohnya konflik daerah Musirawas, Kabupaten dan Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki banyak perbedaan dalam suku dan agama. Pada tahun 1992, terjadi konflik antar desa Karangdapo dan Rantau Kadam yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia. Namun, konflik tersebut beruntungnya tidak menjadi konflik yang panjang karena tidak melibatkan simbol-simbol suku dan agama. Sebaliknya, pada tanggal 7 Oktober 1996, terdapat konflik berskala besar yang terjadi antara 700 warga dusun Rantau Kasih dengan PT Musirindang Wahana di daerah Muara Kelingi. Karena berskala besar, konflik tersebut bahkan masih dirasakan hingga saat ini. Setelah ditelusuri, ternyata konflik tersebut disebabkan oleh perbedaan yang tidak dikelola dengan baik. Dari konflik-konflik yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa faktor umum yang menyebabkan terjadinya konflik pada masyarakat ialah budaya masyarakat Melayu Muri Rawas. Sekian dari kami, terima kasih. Oke guys, kembali lagi dengan saya Lovre Simanjuntak. Kali ini saya pengen nge-vlog dan di depan kebetulan ada bule. Kita samperin dulu yuk, aku soalnya pengen ngobrol banyak. Halo kak, boleh kenalan nggak? Sorry, I can speak Indonesian. Speak English, please. Yes, little. Oke, take dari ulang ya guys ya. Sorry. Miss, sorry ganggu. May I have your time? Yes, of course. Thank you, Miss. First, I will introduce outdoor. My name is Lovre Simanjuntak. What about you, Miss? Hello, everyone. My name is Adiyolanta Putri, and I'm from USA. Okay. When did you come in Indonesia and what place did you visit for the first time? I come from Indonesia from January 2023, and the first place I visited is Palembang. Wow. What are you going to do in Indonesia? Actually, I come to Indonesia to holiday, and I want to learn about Indonesian culture. Oh,
What and destination you have been visited in Palembang? So far, the places I have been visited is Ampera Bridge, Rumah Limas, Bidadari Waterfall, Benteng Kota Besar, and many more. And I love the places. Do you like Indonesian food? What Palembang's food have you tried? I really like Indonesian food. For Palembang foods, my favorite food is the celor noodles, tekwan, pempek, and the last one is laksan. And I think laksan looks like a lontong sayur, but I think it just the cover, but not in the taste. Oh yeah, for the Palembang people tradition, I have known about ngobeng. Oh ya, itu tradisional yang masih kental di Palembang guys. Jadi dia tadi membicarakan itu ya kayak makan bersama gitu loh. Ya kan Miss, eat together. Ya seperti itu. Oke, mari kita tanya selanjutnya. What do you think about Palembang people? I think Palembang people is a people that have a strict soul of seriousness in work, friendly and easygoing. Okay, that's all our questions. Do you have something to say? Yes, I want to say that I love Sumatera Selatan culture. That's a lot of multicultural inside it, and I think it can be a potential to show it all to international that can increase Indonesia's foreign exchange. Oke, segitu aja dan thank you ya Miss ya dari vlog kita. Dadah. Berikut makanan khas Provinsi Sumatera Selatan, yaitu pempek. Dah. Cekidot. Pempek adalah salah satu makanan tradisional khas Palembang dari Provinsi Sumatera Selatan. Makanan ini terbuat dari bahan dasar sagu dan ikan. Pempek mengandung protein, lemak, kalsium, karbohidrat, fosfor, dan zat besi. Membantu menjaga kekebalan dalam tubuh dan perkembangan setiap sel dalam tubuh. Itu dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dengan Bu Enok ingin mereview makanan khas dari Sumatera Selatan yaitu pempek. Oke Bu, bagaimana dengan penampilannya Bu? Untuk penampilan yang kalian suguhkan cukup menarik dengan piringnya yang sangat unik, bagus. Kemudian ya cukup menarik lah gitu ya untuk melihat, sehingga jika melihat penampilannya seperti ini tentunya orang yang melihat akan tergiur untuk segera memakannya. Oke, sebaiknya Ibu segera dicoba Ibu, bagaimana ntar dengan rasanya. Oke. Ini bikin sendiri? Iya Bu, bikin sendiri Bu. Mau dosa tadi? Mau dosa ya Bu? Sangat enak. Ikannya terasa, adonannya lembut. Kalau begini rasanya setiap yang makan pasti tidak mau berhenti. Iya Bu. Kan Ibu tadi sudah mencoba pempek ini Bu. Apakah ada saran Bu untuk kita kalau untuk kedepannya Bu?
Untuk saran dari saya terkait dengan PMP ini, apa namanya? Ini untuk kuahnya barangkali bagi yang senang dengan yang pedas, ini tidak terasa pedas ya. Jadi barangkali disiapkan di sini ada cabenya, sehingga kalau bagi saya sebenarnya ini cocok karena memang tidak pedas. Saya bukan penyuka pedas, tapi bagi yang mereka suka pedas tentunya harus ditambahkan dengan sambal. Oke Bu. Dan kesan Ibu dan sekaligus ratingnya kira-kira berapa Bu? Oke, pesan dari saya terkait dengan pempek yang kalian sajikan ini adalah, saya rasa sih ya sudah cukup menarik lah. Dari awal saya katakan sudah cukup menarik, baik dari segi penampilannya ataupun dari rasanya dan juga penyajiannya. Kalau rating 1 sampai 9 atau 10 sampai 100, saya kasih penilaian 98. Terima kasih Bu. Ya. Oke, sekian dari mereview makanan dari Sumatera Selatan, yaitu pempek yang sudah dicobai oleh Bu Enok. Terima kasih. Halo teman-teman, kita dari kelompok 1 Geografi, yang itu kita akan mempresentasikan tentang Provinsi Sumatera Selatan. Berikut anggota kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Riba Kanzal Lena Putri. Saya Fatia Kamila. Saya Lopredi. Saya Misal Ajeng Sari. Saya Rasita. Saya Remix Cipta. Baik. Berikut materi yang akan kami jelaskan. Kita membaginya menjadi 2, yang pertama pengenalan dan yang kedua penjelasan detail. Di pengenalan kita akan mempelajari tentang lokasi, ibu kota, luas wilayah, dan jumlah penduduk. Di penjelasan detail kita akan menjelaskan tentang kebudayaan, upacara adat, makanan, dan pariwisata. Yang pertama akan dijelaskan oleh Agus. Pada Agus kami persilakan. Pulau Sumatera berkaitan dengan Jambi di sana dan bertambah berbatasan dengan Bangka Belitung. Berbentung di timur ibu kota provinsi Sumatera Selatan telah di kota Palembang. Yang kedua tentang luas wilayah dan jumlah penduduk. Luas wilayah Sumatera Selatan adalah 91.592 km persegi dan jumlah penduduknya yaitu 8.550.849 jiwa pada tahun 2021. Penjelasan yang kedua tentang penjelasan detail Sumatera Selatan. Yang pertama yaitu pakaian adat yang akan dijelaskan oleh Michelle. Kepada Michelle kami persilakan. Jadi pakaian adat dari Palembang sendiri adalah aesan gede. Aesan gede sendiri berasal dari kata aesan yang berarti hiasan dan gede yang berarti kebesaran. Jadi kalau kita simpulkan, pakaian adat aesan gede merupakan hiasan atau pakaian yang kebesaran. Berikutnya tentang rumah adat yang akan dijelaskan oleh Revin. Kepada Revin kami persilakan. Rumah adat dari Sumatera Selatan adalah rumah limas yang merupakan rumah panggung untuk tempat tinggal para bangsawan. Rumah limas berjenjang 5 dengan bermakna 5 emas, yaitu keagungan, rukun, dan damai, sopan santun, aman, dan subur, kemudian makmur dan sejahtera.
Berikutnya tentang senjata, tarian, dan alat musik yang akan dijelaskan oleh Fatia Kamila. Pada Fatia kami persilakan. Senjata Sumatera Selatan terdapat 1 tombak trisula, 2 keris Palembang, 3 kudok. Tariannya terdapat tari gending Sriwijaya, 2 tari Tanggai, ketiga tari putri Bek Suwen. Alat musik yang pertama ada enong, guda, ketiga dinggo. Baik teman-teman, selanjutnya tentang suku dan bahasa yang akan dijelaskan oleh Lau Freddy. Kepada Freddy kami persilakan. Suku-suku yang ada di Palembang, yang pertama ada suku Komering, dan yang kedua ada suku Palembang, suku Bumai. Bahasa yang ada di Palembang yaitu adalah bahasa Palembang, bahasa Musi, dan bahasa Temendo. Berikutnya tentang upacara adat dari Provinsi Sumatera Selatan yang akan dijelaskan oleh Nasita. Kepada Nasita kami persilakan. Upacara adat Sumatera Selatan yaitu ada Bekawang Iwak. Jadi tradisi Bekawang Iwak artinya adalah penangkap ikan. Pada upacara adat ini seluruh warga desa akan menangkap ikan secara bersama-sama. Yang kedua yaitu ada berasan. Tradisi ini dimaksud untuk menentukan mahar dari pihak perempuan. Pada tradisi ini calon pengantin perempuan diperkenalkan ke pihak laki-laki. Yang ketiga ada sedekah rame. Tradisi ini dilakukan oleh para petani dengan tujuan meminta perlindungan dan anugerah kepada Sang Pencipta. Berikut ini adalah makanan khas dari Sumatera Selatan, yaitu ada pempek, tekwan, mie celor, kue kajo, kue kojo, dan kue 8 jam. Berikut ini adalah contoh makanan khas Sumatera Selatan yaitu pempek. Berikutnya ada pariwisata dari Provinsi Sumatera Selatan yang akan dijelaskan oleh Freddy. Kepada Freddy kami persilakan. Pariwisata yang ada di Sumatera Selatan yaitu adalah Jembatan Ampera. Terus yang kedua ada Danau Ranau, yang ketiga ada Pulau Kemarau. Dan masih banyak lagi. Baiklah teman-teman, itulah tadi presentasi tentang Provinsi Sumatera Selatan dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Valdo dari kelompok 4 ingin bertanya, tadi kan di Sumatera Selatan ada Jembatan Ampera sebagai pariwisata. Apa yang membuat khalayak tertarik untuk mengunjungi Jembatan Ampera tersebut? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Valdo. Kenapa di Jembatan Ampera ini termasuk pariwisata yang difavoritkan di Sumatera Selatan? Yaitu karena terlihat jelas di bawah jembatan ini ada banyak sekali perairan dan juga lampu-lampu yang indah. Nah, itu juga kan orang-orang melihatnya tertarik, apalagi jika kalau di waktu malam ataupun senja dengan warna yang bagus, alam, dan kita bisa melihat perairan, itu akan menjadi tempat yang cocok untuk kita berpariwisata di sini. Terima kasih. Mau tanya tentang makanan. Di sini kan ada makanan khas Sumatera Selatan itu ada pempek, tekwan, dan masih banyak yang lain kan. Satu makanan yang paling ciri khas banget kalau itu Palembang atau Sumatera Selatan. Saya Michelle dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Anson. Jadi kenapa pempek itu mencolok banget dari Palembang, karena dari warga Palembangnya sendiri mereka itu suka rekomendasiin ke orang-orang lain, kayak misalnya dia baru pulang kampung dari Palembang, lalu dia kayak ini loh Palembang makanan khas Sumatera Selatan, ini loh Palembang makanan khas Palembang.
emang banyak kayak taekwondo atau model atau kue kojo lain, tapi itu emang nggak terlalu nggak terlalu setenar pempek, karena emang dari orang Palembangnya sendiri itu kayak pempek itu jadi ciri khas dari Palembang. Terus apa perbedaannya? Kalau misalnya dari pempek yang asli Palembang sendiri, ikannya juga berbeda sama ikan yang lain. Kalau misalnya ada yang nggak pakai ikan, kalau misalnya ada yang nggak pakai ikan, ada yang ikannya beda. Kalau misalnya yang Palembang sendiri, emang ikannya itu pakai ikan tenggiri, karena dari teksturnya, rasanya, terus baunya, warnanya juga beda. Terima kasih.